Posisi di kamar beliau dan aku mijetin, maaf rada kasar, aku mijetin sampai atas, sampai mengenai anunya. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan bahas sesuatu hal yang banyak banget di tag ke gue nih, yaitu tentang dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Gus Idris Official. Ya sebenarnya Gus Idris ini memang dari dulu kontennya itu konten settingan, konten bohongan, konten acting berkedok agama. Dulu awalnya pura-pura nyamperin dukun, terus juga ada sumpah pocongan palsu dan semacamnya. Dan bahkan Gus Idris Official ini sudah pernah juga dipenjara akibat konten hoax yang dia buat. Dulu kalau nggak salah tuh pura-pura ditembak gitu. Dia dipenjara 3 bulan. Dulu tuh dia adegannya kayak nyamperin dukun, terus pura-pura ditembak, terus wah acting-acting, drama-drama. Akhirnya banyak orang yang percaya bahwa itu videonya beneran, akhirnya membuat huru-hara, dan dia mengklarifikasi itu hanya sekadar hiburan. Tapi akibat konten hoax tersebut, dia akhirnya dipenjara 3 bulan. Cuma mirisnya masyarakat Indonesia, dia udah dipenjara 3 bulan seperti itu akibat konten hoaxnya. Dia bebas dari penjara, membuat konten hoax yang sama persis, membuat konten hoax lagi di channelnya. Itu masyarakat Indonesia masih aja ada yang percaya bahwa kontennya asli. Padahal udah jelas-jelas dia dipenjara 3 bulan karena konten hoax yang dia buat. Dan parahnya memang gue dapat banyak informasi juga dari teman-teman semua. Banyak dugaan dia menjual jimat. Bahkan banyak juga yang lapor ke admin gue nih, yang menyebutkan bahwa orang tuanya percaya dengan channel ini, lalu channel ini ternyata diduga menjual jimat. Dia bikin konten bohongan, pura-pura narik benda pusaka dan semacamnya, akhirnya diperjualbelikan ke penontonnya, dan banyak penontonnya yang percaya dengan jimat-jimatan itu, yang padahal itu jimat-jimat ya harga-harga 5.000, 10.000, tapi dijual 1 juta, 2 juta, 3 juta dan semacamnya. Cuma kan pada saat itu kalau dia udah bebas dari penjara akibat konten hoax yang dia buat dan orang-orang ini tetap percaya, yang salah bukan Gus Idrisnya berarti. Yang salah adalah penonton-penontonnya ini. Kok bisa tetap percaya? Kok bisa percaya sama jimat dan semacamnya? Nah, lanjut lagi ke kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Gus Idris Official ini. Ini sebenarnya gue udah denger cukup lama tentang dugaan ini, karena gue pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai mantan kru dari Gus Idris ini. Lalu dia bilang ke gue, ngadu, "Sel, bongkar tuh channel Gus Idris, parah dia. Dia bukan hanya ngebohongin doang masyarakat, bukan bikin konten hoax doang, tapi dia juga melakukan pelecehan terhadap talent-talent wanitanya. Ketika dia suka, dia akan menawar harga talent tersebut dengan harga 1 juta rupiah. Nah, kalau si krunya ini, kru Gus Idris ini berhasil mengajak si wanita mau untuk dilecehkan atau ditiduri oleh si Gus Idris ini, maka si krunya akan dikasih 1 juta, lalu si wanitanya juga dikasih 1 juta rupiah. Seperti itu. Saya pikir pada saat mantan krunya cerita seperti itu, ya kalau wanitanya mau dibayar ya why not gitu. Ya memang si wanitanya aja yang memang jual diri berarti. Jadi pada saat itu ya gimana juga bahasnya, nggak ada bukti, saya juga nggak kenal korbannya siapa-siapa aja dan semacamnya. Tapi belakangan ini alhamdulillahnya ada korban-korban yang speak up nih terkait kasus Gus Idris Official ini. Tapi ini masih jadi dugaan, masih diselidiki juga oleh polisi. Saya dengar Gus Idris Official ini juga sudah dipanggil oleh Polda. Tapi ya, kalau kasus seperti ini kan untuk mencari buktinya tuh kayak gimana ya? Karena korban ini saya yakin berani speak up setelah beberapa minggu mungkin atau beberapa hari setelah kejadian. Dan pada saat kejadian kan juga nggak mungkin dia sambil ngerekam. Si korban ini ditakut-takutin dulu terhadap santet atau sihir. Nah, ketika si korban udah nangis-nangis, udah takut terhadap santet atau sihir, lalu dikasih solusi. Solusinya bisa ngobrol sama Gus Idris aja. Nanti Gus Idris tolong dengan ritual-ritualnya. Nah, salah satu ritualnya ternyata yaitu dengan melecehkan atau berhubungan itu. Nih langsung aja kita bacain dan nanti gue akan praktekkan
trik yang dimainkan oleh Gus Idris Official ini sesuai pengakuan dari dugaan korban-korbannya. Karena ini masih dugaan karena sekali lagi yang berhak menentukan dia pelaku adalah polisi, bukan saya juga. Tapi kita baca dulu pengakuan dari korban-korbannya. Pesan untuk muse-muse cantikku, hati-hati ya kalian. Ini nama Instagramnya Sofi Novitaf. Untuk para muse, lebih berhati-hati lagi dalam memilih job ya, be smart. Hati-hati ya para muse, terutama muse Malang, hati-hati dengan tawaran syuting atau butuh talent di daerah pondok pesantren atau daerah Pakis dengan tema Sumpah Pocong. Hati-hati banget, hati-hati ya kalian. Korbannya kebanyakan perempuan. Iya, perempuan. Embel-embel dengan busuknya, dengan doktrinnya agama. Tuh. Awalnya aku dikasih job ini sama orang, hati-hati ya guys. Kalau dikasih job sama @nana_portfolio. Salahku juga aku nanya, aku kira kayak photoshoot mua gitu. Loh, tapi Pak ada actingnya. Aku kira tag shootnya itu sekalian sama acting video dan lain-lain. Jadi aku nggak nanya. Apa nih? Lah, oh dia nge-screenshot DM-nya nih. Lah sama kakak aku ngira ya kayak ngunu, tak kira no job muse lah. Nana gak ngomong apa-apa langsung di Sherlock. Tanggung jawab atas job yang kamu kasih, kasihan muse lain yang kamu tipu. @nana_portfolio. Udah sampai lokasi, aku merasa ganjel banget. Soalnya cowok-cowok semua di situ. Sedangkan talent satu nih, hampir ditinggal syuting gitu aja. Soalnya nelat. Untungnya dateng ya. Syuting lokasi pertama, di tempat penjualan atau pengembalihan hewan. Penyembelihan hewan. Banyak nyamuk, syok dikit. Sampai akhirnya selesai shoot, hujan deras, kita balik ke lokasi. Aku gak mau nyantomin tempatnya. Pas awal istirahat, aku dipanggil tuh sama asistennya. Embel-embel uang lah, apalah, kriteria cowok idaman lah, apalah, wanita independen, apalah, intinya aku dikulik di situ. Oke, jadi krunya ini ada yang nyamperin dia, terus dikulik nih. Wow, pria idamannya seperti apa, kesukaannya apa, dan semacamnya. Ini saya yakin informasi ini akan diberikan ke si Gusnya ini, Gus-Gusan ini. Nggak make sense dong, pertama kali ketemu langsung ada rasa. Oh jadi terang-terangan krunya ini bilang bahwa si Gusnya ini langsung ada rasa bilangnya. Kata mereka menyebutnya zuk. Apalah tetek bengek. Dari situ aku didoktrin. Aku masih inget banget. Inget banget. Aku dipanggil face to face 2 orang setelah sama asistennya. Lalu aku face to face sama atasannya. Sebelum ritual, aku dibuatkan susu coklat panas. Dan dari situ, aku seperti hanyut. Pikiranku hanyut di situ. Yang awalnya aku nggak percaya sihir dan lain-lain, seketika aku percaya. Ini penasaran nih awalnya. Kenapa si orang ini bisa percaya terhadap sihir yang tadinya dia nggak percaya? Ini bahaya memang. Ketika orang tidak percaya sihir, dia bukan berarti dia tahu segala hal tentang sihir itu sendiri. Sehingga ketika ditampilin trik sulap sedikit, kelihatan ajaib, langsung dipercaya sihir. Nah ini banyak mirisnya masyarakat Indonesia yang seperti itu tuh. Bentuk doktrinnya itu gini. Wah dijelasin detail nih. Aku disuruh nulis di atas kertas putih 2 nama atau benda. Aku tulis kucing dan nama ibuku. Pas waktu selesai nulis, disuruh kumpulin. Dan kertasnya itu suruh sobek-sobek lalu dibakar. Nah, gongnya beliau nanya gini. Kamu percaya gak kalau kertas ini bisa kembali semula dan tulisan yang kamu tulis masih sama? Dengan tegas aku menjawab, gak bakal balik. Beliau nanya lagi, yakin? Aku jawab, yakin. Kertas itu yang mulanya udah aku sobek-sobek, udah aku bakar, kembali semula. Demi Allah, wallahi, kembali semula. Iya, kembali semula. Itu namanya trik sulap, teh. Mbak, itu namanya trik sulap. Ya. Beliau nanya lagi, masih belum percaya dengan ilmu sihir. Di situ aku udah kayak mampus, percaya nggak percaya. Nah, berarti si Gus-Gusan ini menggiring opini bahwa trik yang dia mainkan itu adalah sihir. Kebetulan saya bisa dan tahu persis bagaimana cara melakukan trik ini. Sampai diuji coba lagi yang kedua. Coba tulis tanggal lahir ibumu dan kamu. Aku tulis di kertas kosong dan beliau juga menuliskan tulisan yang aku tulis. Beliau nanya lagi, masih belum percaya? Anjay, nggak make sense, demi Allah nggak make sense ya. Ya iya, karena yang namanya trik sulap itu nggak selalu make sense. Pasti di luar nalar dan di luar logika. Ini trik sulap receh banget. Sampah, sumpah. Trik sulap sampah. 3. Dia menghitung tanggal lahir ibuku dan tanggal lahirku. Lalu beliau ngomong, 2 bulan ke depan kamu bakal mendapatkan kesialan. Entah itu kamu lumpuh, jatuh dari pesawat, ditinggal sama orang yang kamu sayang, keluarga, kerabat mungkin. 34 bulan kamu bakal mendapatkan kesuksesan dalam hidupmu.
Kalau kalian di posisiku, apa yang kalian rasakan? Takut, cemas, bingung, mau ngapain? Nangis sejadi-jadinya aku di situ. Demi Allah, aku nangis sejadi-jadinya karena aku bingung mau ngapain. Aku bingung harus gimana. Nah, ini guys, lemahnya pikiran manusia ketika dia udah melihat keajaiban yang di luar nalar dia, lalu diberikan kepercayaan seolah-olah dia tahu tentang hal goib, si pelakunya ini atau si dukunnya ini, orang jadi takut dan percaya aja tuh. Kalau udah percaya si pelaku atau si dukunnya ini seolah-olah sakti gitu, padahal ya nggak ada orang sakti, nggak pernah ada. Itu semua trik receh gitu. Ceritanya sampai sini, enggak dong. Ada yang lebih gong lagi. Pas aku nangis kejer di situ, aku dipanggil lagi sama asistennya dan aku berusaha untuk tenang. Hahehihi. Meski aku harus putar otak gimana caranya aku bisa kabur dari tempat itu. Asistennya bilang gini, sampean coba deketin Gusnya, nanya Gusnya mau apa. Kalau udah deket sama Gusnya enak, mau minta apa saja dikasih. Gusnya itu punya segalanya Mbak Sofi. Cuman Gusnya ini kesepian, butuh dambaan hati. Waduh. Kan udah punya istri kalau nggak salah ya. Aku cuman bisa menjawab, terus aku kudu gimana? Apa yang aku lakuin? Asistennya jawab, coba tanyain Gusnya mau apa. Samperin sekarang, nggak usah malu-malu. To the point. Wah, jadi setelah diancam, diberikan ketakutan-ketakutan, seolah-olah mau dibantu. Seolah-olah solusinya ada di si Gusnya ini. Gongnya, to the point-nya gini. Beliau ini bilang, Sofi butuh saya juga butuh Sofi. Jangan sedih Mbak Sofi, nggak usah sedih. Aku bakal kasih sampean penangkalnya dengan zikir-zikir. Saya akan kasih zikir itu kalau Mbak Sofi sudah selesai dengan apa yang saya mau. Waduh, terang-terangan sekali. Berkedok zikir, tapi syaratnya berhubungan, berhubungan cemewe, wah kacau. Aku suruh mijetin orangnya. Dan kok bisa aku di situ mau aja. Gop. Ini dia nulis sendiri. Nah, ini kenapa mau aja? Karena dia udah di posisi ketakutan, khawatir keluarganya tertimpa masalah, khawatir dia tertimpa masalah karena udah terlanjur percaya dengan ketakutan-ketakutan yang diberikan oleh si gus-gusan ini gitu. Posisi di kamar beliau dan aku mijetin, maaf rada kasar. Aku mijetin sampai atas, sampai mengenai anunya. Beliau bilang gini, aku sudah sakau. Kamu tahu sakau, Sofi? Datang dengan polos dan macak gusnya. Aku jawab, boten Gus, apa itu sakau? Padahal paham. Cuman aku macak go aja biar aku gak diapa-apain. Dan di sini aku putar otak, gimana cara aku bisa keluar dari kamar sialan itu? Aku bilang, kalau aku ngantuk. Terus beliau ini sepertinya merasa di PHP karena aku gak melayani beliau. Lah katanya ini najis banget. Kalau aku kena HIV gimana? Kalau aku kena sifilis gimana? Beliau janjiin aku juga uang dengan nominal lumayan. Aku diiming-imingi uang, maaf, gak mempan. Dan setelah aku bilang, aku ngantuk, aku pura-pura tidur guys. Demi Allah aku mikir keras gimana caranya bisa keluar dari kamar sialan itu. Sampai aku uyak-uyak, aku pura-pura tidur pula. Sampai aku dicubit, aku tidur pulang. Posisi tidurku melungker kayak bayi biar gak diapa-apain. Beliau sepertinya marah sama aku. Terus dipanggillah asistennya. Yopo iki arek turu, aku kerungu yo sekalian ngomongno aku wong aku macak turu. Sampai akhirnya aku dibangunin asistennya. Aku pura-pura bangun. Maaf, aku ketiduran. Aku capek pol, aku izin keluar ya. Dan dari situ aku bisa keluar kamar. Tapi HP-ku ketinggalan di kamarnya. HP-ku posisinya mati. Gop, pisan aku. Gak lama, aku mikir keras. Gimana caranya aku bisa keluar dari rumah azab itu. Sampai akhirnya HP-ku udah aku charger, udah hidup. Malah asistennya suruh aku nyariin talent malam-malam. Lah aku nanya, buat apa kak? Orangnya bilang, buat podcast. Ya wes ya, aku bilang anak-anak. Ternyata temanku juga dijebak. Malah buat tag syuting, sumpah pocong. Untungnya temanku gak mau. Alhasil sampai malam jam 2 pagi aku bisa keluar dari rumah itu. Ya Allah, kalian para muslim hati-hati ya. Tapi di postingan ini belum menyebutkan nama si pelakunya Gus Idris Official. Tapi di kolom komentarnya udah banyak nih yang komentar. Kayaknya memang ini udah rahasia umum di daerah Malang nih ya. Nih, Endi uonge kene tak beteke kentiune. Ponpes Gus Idris Torikul Jannah, Bebadan Kecamatan. Tuh ada yang nge-spill nama ponpesnya. Aku pernah berada di pondok itu selama kurang lebih 1 bulan. Buat Kak Sofi dan semua korban, aku minta maaf sebesar-besarnya karena sudah mengajak kalian untuk masuk ke lingkup yang sangat-sangat jahat dan kejam. Aku merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Aku menerima semuanya. Aku ngerti kata maaf gak akan pernah cukup untuk mengakhiri semua. Tapi tulus dari lubuk hati paling dalam, aku minta maaf. Dan untuk Mbak Nana, aku juga minta maaf karena aku juga tidak menjelaskan secara lengkapnya. Tolong, Nana,
Jangan disalahkan, karena ini pure kesalahan aku. Semoga pelaku segera ditindak. Terima kasih semuanya. Muse Siska. Ini kayaknya orang yang menyebarkan info job dari syuting ini nih. Guys, aku mau kasih updatean soal oknum Gus yang lagi viral. Sebelumnya aku mau update dikit bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ada oknum Gus yang dia tuh punya subscribers banyak banget di YouTube, followers di TikTok juga jutaan. Dia ini sering nge-hire muse terutama perempuan dijadiin talent dan briefing yang gak jelas. Durasi take-nya juga molor banget sampai tiba-tiba di tengah take barulah kita tahu kalau harus diminta untuk sumpah itu. Dan mirisnya ini juga terjadi tindakan asusila ke beberapa perempuan. Alhamdulillah aku pribadi itu lolos dari pelecehan seksual tersebut. Cuman waktu aku lagi shoot, aku bilang kalau aku tidak bisa berbaring untuk melakukan sumpah itu karena aku patah tulang. Terus habis itu si Gusnya ini dia bilang, ya sini aku bantu dengan mengulurkan tangannya. Sopankah begitu? Dan jelas ceritaku ini gak ada buktinya dan tidak bisa diperkarakan. Tapi aku punya bukti chat ini. Chat dari Gusnya yang katanya mau mengajak kerjasama, tapi berujung dia cuma ngasih emot love. Wajarkah seorang Gus seperti itu? Kalian harus tahu kalau pelecehan seksual ini tuh susah banget buat diperkarakan, walaupun korban yang speak up itu udah banyak banget. Karena apa? Karena nggak ada bukti foto, video, atau bahkan visum yang secara hukum itu emang nggak kuat. Lagian mana sempet ya orang lagi kena pelecehan seksual terus dia foto-foto atau cari bukti. Intinya pengakuan fakta dan obrolan-obrolan kita ini itu nggak bisa dijadiin bukti yang kuat. Kenapa aku nggak mau spill akunnya? Karena aku tahu akunku ini tuh lagi naik dan aku melindungi diri aku sendiri dari pencemaran nama baik, ITE ataupun itu. BTW kalau kalian pengen tahu akunnya, kita bisa kok ngobrol di belakang. Kan kalau ngasih fakta lewat obrolan nggak bisa jadi bukti yang kuat. Terakhir ya teman-teman, walaupun kasus ini tuh susah diperkarakan atas dasar pelecehan seksual atau bahkan dia nggak bisa dipidana, at least kita bisa melakukan yang namanya cancel culture. Gak perlu kamu repot-repot hate speech, cukup report dan blok semua akun sosial medianya. Terus educate orang-orang terdekat kalian dan jangan pernah support apapun itu bentuk usahanya. Karena yang namanya orang jahat nggak deserve buat dapetin support itu dari kita. Sekian, terima kasih. Stay safe semuanya, tetap speak up tapi dengan aturan yang baik dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Semangat, have a nice day. Jadi memang ya kalau kasus seperti ini gimana cara buktiin ya? Pada saat hari H atau pada saat kejadian itu kan si korban nggak langsung tiba-tiba ngerekam gitu, sulit juga. Dan nggak enakan juga karena banyak kru-krunya di sana, banyak orang-orangnya di sana dan semacamnya. Ngeri diapa-apain juga. Walaupun kasus ini susah banget untuk diperkarakan, tapi setidaknya kita bisa lakukan cancel culture. Kasih sanksi sosial, jangan kasih panggung, blok, report, gak usah support semua bentuk usahanya, entah itu konten atau produk offline. Kasih edukasi ke orang terdekat dengan cara sebarin informasi. Oh ya, buat teman-teman yang diancam karena banyak yang laporin ini juga ke aku, gak usah takut as long as kalian melakukan hal benar. Hati-hati juga kalau mau ketik atau share sesuatu. Boleh marah atau kesal, tapi komunikasinya harus tetap terarah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di sini di komentarnya ada yang nanya, siapa ya Mbak? Gus yang punya ponpes di Malang, Mams. Kak, Gus ini yang inisial I ya, sahabatnya Gus Samsudin. Idris kak, gak perlu disensor. Idris tuh, Gus Idris official. Tuh ada yang nge-tag Instagramnya malah sampai. Oh, Sekwani boleh pola berarti. Gus-Gusan klarifikasi tapi gak bisa dikomen. Kita lebih percaya sama mbaknya Gus abal-abal. Gus-Gusan sing dipakis iku lo mbak. Dulu aku juga sempat ditawari syuting karo Gus mengong iki tapi untungnya tak tolak. Tuh, jadi memang banyak juga korban-korbannya yang selama ini udah merasa jadi korban tapi nggak berani speak up karena nggak ada buktinya. Berikutnya ini korban lain lagi. Wah, luar biasa. Dari satu korban speak up, korban lainnya ikut ikutan speak up. Karena ini tim Gus dan Habib, jadinya aku nggak bisa terang-terangan nolak guys. Sungkan, segan. Aku biasanya mundur-mundur sama sok sibuk. Sampai akhirnya si Gus sendiri yang chat aku. Apa nih? Aku ada kerja pagi juga, terus ngirimin voice note. Siap kak, makasih kak Putri. Fee-nya katanya Gus 500 malam ini untuk konten. Putri gimana? Waalaikumsalam. Gak bisa kak? Walah iya. Kenapa? Dah gak bisa shoot lagi kah? Kerja kak? Walah iya. Sek tak tanya ortuku boleh apa enggak mas? Gak nuntut mas. Aku besok kerja pagi soalnya. Jam 12:30 kita live. Gak nuntut kak. Ini masih mau nganterin pesanan kue yang lain dulu aja. Baik, kalau sore gak bisa, boleh minta Instagramnya juga kak. Soalnya siapa tahu next project. Nanti kerja kak. Waalaikumsalam. Temanku yang kerja kak. Kamu gak kerja kah? Gak mau shoot lagi kah? Gak kerja tapi ada acara hari ini. Live 2 kali 200. 1 jaman semua live-nya. Siang ini sama sore jadi gak malam. Gimana kalau iya aku tunggu. Siang sama temen kamu live Putri gimana? Waalaikumsalam. Gak bisa kak. Walah iya. Kenapa? Set. Jadi dikejar-kejar terus. Orang udah gak mau dikejar terus ya. Sampai dapat. Allah Akbar. Waalaikumsalam Gus.
Kapan ada waktu kok kayak sibuk? Nggih Gus, kerja soalnya. Monggo bisnis kalih kulo. Jeng 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 diajak bisnis cenah. Katanya mau dijadiin BA skincare or parfum. Pada waktu itu apa kok aku sungkan, apa kok aku segan, soalnya waktu itu aku sih polos, aku sangat-sangat menghormati semua tokoh-tokoh agama, pemane kayak Kiai, Habib, Gus, ngono aku biyen aku sangat-sangat menghormati ngono kuwi rek, ono sungkane, ono tawaduke. Soalnya aku biyen walaupun sing gak agamis nemen, aku sing lumayan sering lah sing jenenge sholawatan waktu itu. Ya BTW aku gak menyebutkan nama siapapun ya, aku gak ngomong ini ceritaku di masa lalu ya. Lanjut, akhirnya aku disusul itu sak durunge nyusul iku ngene sih. Mau minta dijemput pakai apa Mbak Putri? Mau pakai Ferrari atau mau pakai Alphard atau mau pakai BMW? Waduh. Akhirnya aku disusul gawe Alphard dan yo di sepanjang perjalanan yang macet iku. Karena aku ya nyusul koncoku sih kan, iku isinya kayak aku sangat deg-degan di samping Mbak Putri. Mbak Putri ini orangnya sangat independen. Nah jong ya. Mbak Putri ini sangat Lobbynya jijik banget lobbynya. Rasanya deg-degan. Seru lobbynya. Rasanya kayak cinta pada pandangan pertama. Kayak muak kau. Dan deh aku disusul si Habib itu. Sanalah Habib boy. Oh intinya aku setutuku aku sangat janggal di sini rakyat gombal, aku selalu kepingin kebet koncoku. Akhirnya ya wis lah ya kebet koncoku di MUG kuno. Akhirnya makan di kuno awake dhewe. BTW kan ya berarti mulai asar kan sampai aku ya rek ya. Asar adzan asar aku sampai oma, asar nang maghrib nang isya kan mari makan di kuno iku. Gak ono aku ngerti sholat ya mungkin sholat pas aku gak ngerti ya pokoknya saketokku sih enggak sholat tadi kak si Gus dan si Habib kok gak tuman sholat dingin padahal di pondok dan gak ono tanda-tanda kate ngobrol bisnis sampai akhirnya aku takon mari ngono cari geser pindah lokasi ya akhirnya kayak di rumah ngono lantai 2 kayak rumah-rumah ya rumah sewaan nih kalau rek di kono gak ono cewek sini full cowok-cowok tapi jari ini ku santri dan kruwe ngono kuwi jari ku sini santri-santri nih terus lah pas sampai di rumahku niku gak ono cewek liyo me ono aku mbek koncoku liyan niku cowok-cowok tok tapi jenenge kayak bawaan santri ngono soalnya mereka sarungan kan mari ngono karena aku kayak gak gelem mlebu kayak wedi ngono ku lho rek. Langsung akhirnya dipaksa ae. Terusan ya wis aku geleme di balkon dan di balkon lantai 2 iku. Ya wis lah di kono awalnya berlima mbek asisten Habib, Gus, koncoku aku. Terus sing asisten ngalih tadi kari berempat. Wis lah mulailah trik-trik sing koyo awal-awal tak posting iku sing viral iku. Yo ngene ku lek kan ngomongnya kayak nama dan benda ngono ya. Nah, pakai trik yang sama lagi. Dan benda, nama orang tua ngono-ngono. Ditebak aja bener-bener ditebak, bener. Terusan iku diobong-obong ngono sing diobong mang iku iso balik bener-bener wutuh padahal mang yo sing ngobong ya aku dhewe kan ya wis lah. Tapi aku gak percaya aku rada-rada sihir utawa kayak trik sulap lek aku. Ah iya betul, trik sulap. Kayak sapa sih rek sing gak percaya lelek kayak tutuk kono iku mang ya masa lalumu iku sing kaya sebagian kecil lah wong sing ngeru iku bener-bener dikuliti ngono iku lho. Dadi si Gus iki kaya ngomongnya sing duwe ilmu makrifat ya. Waduh. Dadi dhek kaya mengkuliti masa lalu sing jarang wong ngerti, mungkin mek kanca terdekat kutuk sing ngerti. Tutuk kono rada percaya gak percaya, mari kono ditakoni lah. Kamu mau misalnya pingin tak hipnotis positif, kamu pingin dihipnotis opo? Alam bawah sadarmu iku kayak melakukannya dengan model ini kayak kebiasaan lama. Lah di kono aku yang jawab, aku kepingin kecanduan sholat, ambil kecanduan Al-Quran, aku ngomong ngono. Nah setelah aku ngomong ngono ya itu saya bisa saya wujudkan ngono lho. Asal Mbak Putri intinya mengikuti arahan saya. Waduh. Jujur aku cerita iki kayak energiku itu terkuras ngono lho kayak balik nang masa iku ngono. Eling kayak Nah, berarti kan udah lama ya kejadiannya. Wis lah ya terusan dek iku ngomong, kita ini memerlukan tempat yang tenang dan sepi. Waduh. Kawe melakukan hal ini kayak menghipnotis positif kamu niku sampean ngono lah ngomongnya.
dijak lah aku nang kamar ya otomatis lah aku ngomong lah gendengah kayak ya kan niku Gus anjing kayak kan wong luruan bukan muhrim kok ya wis wong awam ya ngerti lek wong luruan iku gak muhrim apa meneh kon niku Gus kayak tambah salah pindho niku lho jadi aku kan ngamuk ya dan niku ngamuk aku ketok moto niku lho terus akhirnya dia kayak membaik-baiki aku dia yang ngerasa kayak takut ngono iku dan akhirnya aku pindah tempat akhirnya di lorong kak sido di apa jenenge di kata dia kan kayak sekati nang balkon kok ono lorongnya di sebelah lorong kok ono kamar ngono. Nah aku di lorong antara kamar lorong sing kate metu nang balkon. Nah di balkon iki yo ono lawange pisan ngono iku lho. Nah aku emoh lawangku ditutup, aku gelem lawangku buka soalnya dia ngarep ono koncoku ambek si HPP ku aku ya wedi dia babak no ngono lho. Terus wis lah yo, intine aku dihipnotis di utik di kene, di kusuk-kusuk di kene, di kusuk-kusuk di kene. Terus ini kayak kan ini ngomong apa sih anjing aku udah ya deh gue hipnotis kamu akan mendengarkan perkataan saya setelah ini kamu akan mendengarkan perkataan saya aku lali apaan pokoknya ini ngunung-ngunung tapi aku sadar lek kan itu kayak di otakku gini Berarti aslinya si Gus-Gusan ini nggak percaya, nggak bisa hipnotis nih dia. Mbak Putri ini kurang tenang, ayo ditenangkan lagi nih. Aku koncoku bilang lo yuk aku tapi mbak lu. Setelah saya jentikan jari, kamu akan menjadi namamu sekarang Ayu dan mengikuti perintah saya. Maafin aku ya kalau membuat hari ini jenengan ilfil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten sing katah nggih. Demi Allah sedikit pun kulo mboten gadah niat buruk ke jenengan. Aku hanya ingin deket kalih jenengan, itu aja nggak lebih. Nggih Gus, boleh minta nomor rekeningnya, mau mengembalikan uang yang semalam. Lah untuk apa dikembalikan? Nyampe mau dikembaliin lagi. Saya meluangkan waktu karena jenengan ini Gus. Kan saya sudah bilang saya gak mau drama-drama begitu. Sampean juga mengiyakan, tapi kenapa malah drama lagi? Kata sampean kalau datang lebih awal, pulang geh lebih awal. Semalam malah sampai subuh. Saya ini perempuan Gus, dirayu-rayu gitu saya gak suka, takut. Jenengan kirim mawon rekeningnya Gus, gak apa-apa gak dibayar. Yang penting saya ngerasa tenang. Wah, nyampe subuh ternyata. Demi Allah saya hanya ingin deket jenengan, terus gak lebih dari itu. Semua cara yang aku lakukan hanya untuk itu. Aku merasa gak bisa jauh dari jenengan. Ini jijik banget, gue baca yang cowok aja jijik gue. Baca begini najis. Mungkin aku bukan yang terbaik bagimu. Ini menjadi seorang yang tak berarti apa-apa untukmu. Ini najis banget. Namun aku ingin sekali bertemu denganmu, merasakan bahagia bersamamu sebelum kau benar-benar menghapus namaku. Ini Allah. Komunikasi begini ke cewek mana yang terpikat gitu. Andaikan saja aku dapat memutar waktu, aku pasti akan menjadi hatimu. Aku pasti tidak akan menyanyiakan dirimu. Aku pasti akan berusaha sekeras mungkin untuk tidak mengecewakanmu. Ini bapak-bapak ngegoda anak ABG ini. Bagus sih. Bagus apaan? Kalau tahun 72. Karena kalau sudah suka ya gitu Mbak. Beliau sudah ada istri kan, tapi nyaman loh sama sampean. Waduh. Semua didapat di sampean. Beliau siap mengorbankan semua demi sampean loh. Mboten usah gimana, sampean minta apa aja dituruti. Ini chat si Habib setelah si Gus aku blokir. Jadi si Habib ini, yang ngaku Habib ini saya rasa krunya nih, saya duga krunya ini. Yang diminta sama si Gus ini untuk melobi si wanita ini agar mau. Dan kalau si wanita ini mau, si Habibnya dapat, si wanitanya dapat uang. Wah kacau. Akhirnya Gus Idris Official ini membuat klarifikasi. Kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui pernyataan ini saya ingin menanggapi mengenai tuduhan-tuduhan pelecehan yang beredar di media sosial. Saya menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Diawali dengan narasi sosial media, ada media online, bahkan langsung membangun framing kepada saya, dan itu berdampak serius pada industri konten kreator yang kami rintis dari nol dengan reputasi. Kami sangat menghormati nilai-nilai etika. Krunya kenapa ketawa-ketawa kayak gitu tuh di belakang? Oleh karena itu saya kok senyum-senyum? Bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku demi mengungkap kebenaran yang objektif. Kami sangat menyayangkan adanya tuduhan tanpa bukti konkret yang merugikan nama baik saya dan keluarga saya. Sangat tidak bijak untuk membungkus perselisihan bisnis
dengan isu lain yang sensitif. Saat ini saya sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk menentukan langkah selanjutnya guna memastikan fakta yang benar sampai ke publik. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan dukungan selama proses ini berlangsung. Gusti Allah mboten sari. Insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Betul. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tanda dari orang yang panik adalah menonaktifkan kolom komentar. Nah, tadinya di klarifikasi ini ada kolom komentarnya dan semuanya bersuara di situ. Bahwa banyak korban-korbannya juga yang bersuara. Tapi ini ditutup kolom komentarnya. Mungkin karena banyak yang bersuara itu ya, dia nggak mampu blokir-blokirin lagi. Akhirnya ditutup sekalian. Jadi memang untuk mengusut kasus dugaan pelecehan ini agak sulit. Korban-korbannya nggak punya bukti soalnya. Kecuali yang di hari H dilecehkan, lalu hari H juga dia melapor. Itu masih bisa divisum dan semacamnya. Tapi kalau udah berhari-hari, berminggu-minggu, agak sulit juga nyari buktinya. Tapi meskipun begitu ya, dari sini semakin menegaskan bahwa konten-konten horor, berkedok agama, pura-pura nyamperin dukun, lompat-lompatan, tarung-tarung sakti-saktian, itu semuanya hoax, itu semuanya bohongan. Terutama kontennya Gus Idris Official ini, gitu. Jadi semua kontennya hoax. Nah, sekarang langsung aja gue akan mainkan trik dan bongkar rahasianya dari trik yang dimainkan oleh Gus-Gusan ini untuk menakut-nakuti korban-korbannya. Check this out. Oke, sekarang kita akan praktekkan trik yang dipakai oleh Gus-Gusan ini untuk menakuti korban. Simple banget ini permainannya. Simply. Oke, jadi di sini udah ada gelas. Anggap aja ini gelas minum si Gusnya ya. Lalu ini ada piring, pulpen. Nah, sekarang tugas lu, gua akan mainin ke lu ya. Ya. Coba tulisin tanggal lahir, Ya. kota sama nama orang bebas deh. Boleh. Silakan tulis. Oh, bentar, butuh ada kertas corong nih. Lah, mana sisa kertasnya? Dah. Tulis. Dah. Nah, ini biasanya pakai kertas corong gini nih. Oke. Dah. Lalu lecek kertasnya. Lecek nih, Bang. Cek. Saya nggak tahu kan apa yang ditulis kan, ya kan? Ajaib nggak kalau saya bisa tahu? Ajaib sih. Ajaib ya. Karena gue Ya, lecek-lecek nih. Itu ilmu makrifat, kan gitu katanya. Ilmu makrifat saya bisa tahu nanti, Ya. gitu. Udah? Dah. Ditaruh sini. Di piring? Iya, di piring. Kamera bisa lihat ya, ditaruh piring. Ini kamu boleh pegang. Boleh. Lalu ini kamu taruh mana tangan kamu. Nah, ini kamu taruh di dalam. Oke? Oke. Lalu ditutup lagi. Dilecek. Lecek. Dah. Lalu dibakar di sini. Bakar ya, Bang. Iya, dibakar. Kamera boleh zoom, lihat cara dia bakar. Dibakar total. Bagus. Lalu taruh di piring kalau sudah dibakar. Nah, bakar sampai habis. Terus, wah, ini proses bakarnya ini guys, yang lama dan memakan waktu, memakan fokus, sehingga korban nggak nyadar apa yang dilakukan sama si Gus-Gusan ini. Terus, kita lihat dia terbakar total, habis semuanya. Gila ya. Di wilayah-wilayah pedalaman sana, trik-trik receh kayak gini masih bisa dianggap sihir loh. Dan ada yang percaya kalau ini sihir. Dan amazing gitu dengan trik-trik receh kayak gini. Astagfirullahaladzim. Oke, anggap aja lah ya. Anggap aja udah terbakar ya. Iya. Ini memakan waktu banyak soalnya. Anggap aja ini udah habis. Nah, kalau udah habis terus gue bilang,
Kalau gue bisa tahu tulisannya keren nggak? Keren sih, kan? Bang. Nih coba. Wih. Angkanya 28 betul? Iya. Binjai Wita. Bener. Betul ya? 28 Binjai Wita. Bisa tahu. Dan Gokil. yang lebih ajaib lagi, bukan hanya saya bisa tahu. Kalau ini udah habis kan, udah jadi debu. Kalau saya bisa mengembalikan lagi seperti semula, mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sih karena udah kebakar. Udah kebakar habis Udah kan? kebakar habis ini. Lihat, sini saya punya gelas. Ya, kosong. Ini sebenarnya muncul ini bisa dengan berbagai cara. Bisa langsung ambil debunya begini, bisa pakai media seperti ini, gelas atau map atau apa gitu. Bentar saya ambil dulu mapnya dan semacamnya. Lalu dia taruh seperti ini. Deg 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 deg. Deg 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 deg. Wih, muncul sebuah kertas. Dan benar nggak ini kertas yang tadi kamu tulis? Sesimpel itu. 28 Binjai. Beneran nih. 28 Binjai Wita. Bener 28 Binjai tulisan Wita. lu kan? Tulisannya sama juga. Ya kan? Aduh. Yang kayak gini, ini yang dibilang, wah ini ilmu sihir. Wah. Ini adalah ilmu makrifat. Makrifat dasmu kui. Jadi caranya gini, boleh tolong ambil kertas yang di situ? Nih, saya bongkar rahasianya. Rahasianya adalah sesimpel ini. Cukup satu kertas kayak gini. Ini semoga nggak ada yang praktekin ya. Gue bongkar ini biar orang nggak ada yang ketipu lagi, bukan malah buat dipraktekin. Nih, anggap aja nih, gue robek gini ya. Harusnya dirapihin sih, biar kertasnya nggak kelihatan ditukar. Nih, jadi kertas yang pertama yang ditulis sama si penonton itu adalah kertas yang ditulis. Sedangkan kertas yang dibakar itu adalah kertas yang disiapkan oleh si dukunnya di tangannya seperti ini. Coba boleh tulis apapun di sini nih. Nih, misalkan tulis bla 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 bla. Nih ya. Kamera ya, bisa ya. Kan ditulis di sini nih. Ya kan? Ya, ya. Nah, lalu tugas lu adalah remek-remek. Remek-remek. Iya, remek-remek. Nah, Remek-remek. kalau sudah diremek-remek, butuh satu kertas lagi. Udah diremek-remek? udah diremek-remek. Kan ini kertas yang satu lagi ada di sini nih, guys. Ya. Ya. Terus si dukun nih. Si dukun akan bilang, "Nih, pegang corong ini." Nih, bentar. Gua lipat jadi corong dulu. Set. Nah. Pegang corong ini kan dia taruh kertasnya di sini, coba. Taruh terus. Nah, taruh kertas di piring, ya. Terus dia suruh megang ini. Pegang. Ini namanya teknik misdirection. Jadi ada teknik di mana si penonton lengah gitu. Pegang ini, lalu si dukun akan minta ini, nih, ambil ini, lalu ditukar sama kertas yang dia udah siapkan. Pegang ini, Ya. seolah-olah nih jadi si penonton ngiranya ini adalah kertas yang Kertas yang penting. ditulis tadi. Tutup, remek-remek, ya. Nah, ketika dia sibuk selalu bakar di piring. Nah, ketika dia membakar di piring, si dukun akan membuka ini. Membuka ini, lalu melihat tulisannya apa. Pada saat si penonton fokus nih ngebakar, dia ngelihat apa tulisannya, ditutup lagi, dilecek-lecek lagi. Udah dia lagi ngebakar fokus. Lalu berikutnya adalah tinggal, kalau saya bisa nebak isinya, tahu keren nggak? Saya gitu. Kira-kira percaya sihir nggak? Tinggal begitu doang. Dia udah tahu nih tulisannya apa nih yang dari apa yang ditulis. Udah, terus nyebutin ini bener. Orang takjub pertama. Lalu takjub kedua adalah kalau saya bisa balikin lagi, sakti nggak? Sakti, karena itu ilmu makrifat bilangnya kayak gitu. Lalu caranya adalah, ini kan gelas kosong nih. Ini kan ketika megang kayak gini nih nggak ketahuan nih, ya. Nih, ketika balik kayak gini, set ini dimasukin. Nih, gini. Dimasukin gini. Set. Seolah-olah naruh gelas. Padahal di bawahnya ada. Gitu. Atau bisa juga langsung gini. Oke, sekarang saya ambil debunya. Balik lagi. Gitu. Bisa dengan berbagai cara. Kalau ada map, amplop. Oke, saya punya amplop di sini. Langsung masukin ke dalam amplopnya. Buka amplopnya. Iya. Di dalamnya udah ada. Nah, ketika dia udah takjub seperti itu dan diberikan kepercayaan sihir, si orang ini akan percaya apapun omongan bullshit dari si dukun ini. Bilang, wah kalau dilihat dari
nomor yang kamu tulis, saya prediksikan kamu 7 hari lagi matanya hilang lagi nih. Ya kan? Kalau matanya hilang lagi, mau nggak biar matanya nggak hilang lagi nih? Turuti kemauan saya. Kemauan saya, yaitu adalah keluarkan 200 juta. Waduh. Gitu. Mulut najis. Kayak gitu. Ketika dia ketakutan, dia akan berusaha nyari solusi agar prediksinya itu nggak terjadi. Akhirnya disuruh AIWO mau-mau aja. Disuruh bersetubuh mau aja. Astagfirullahaladzim. Ini trik-trik receh, ya kan? Benar, Pak. Jadi udah paham ya Udah gimana paham, triknya ya? Teman-teman juga udah paham ya trik yang dimainkan sama gus-gusan ini. Semoga nggak ada lagi yang ditipu ataupun dicabuli oleh dukun-dukun di luar sana, atau gus-gusan di luar sana, atau berkedok agama apapun di luar sana. Jangan sampai. Jadi sekali lagi, apapun keajaiban yang kamu lihat, pasti ada triknya, pasti ada rahasianya, pasti ada penjelasannya. Tidak ada ilmu yang asli, tidak ada keajaiban yang asli kecuali keajaiban yang datang dari Allah Azza wa Jal. Cuma Allah yang bisa melakukan keajaiban yang asli secara langsung. Manusia di dunia tidak ada satupun yang bisa melakukan keajaiban asli. Kecuali Nabi dan Rasul, itu pun namanya mukjizat. Sedangkan manusia yang bisa melakukan keajaiban asli dan bisa diatur kapan dia mau praktekinnya, itu udah pasti bohong, udah pasti nipu. Oke, jadi semoga udah cukup jelas. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.